Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para wali Allah yang tidak tahu kewalian dirinya sendiri. Siapa sajakah mereka? Dan mengapa mereka sampai tidak tahu bahwa diri mereka sendiri adalah waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Setiap Rasul pasti mengandung sifat kerasulan, kenabian, dan juga kewalian. Hanya saja, setelah Hotamul Anbiya, Nabi Muhammad SAW, sifat kenabian dan kerasulan sudah tertutup. Pintu yang masih terbuka hingga kini adalah sifat kewalian. Sifat kewalian inilah yang masih ada di tengah-tengah kita. Namun bagi manusia biasa, akan sulit melihat kewalian seseorang. Karena yang nampak, biasanya hanya sisi basyariahnya saja. Adapun, hanya seorang wali Allah saja yang mengetahui derajat kewalian antar mereka. Namun dalam kondisi tertentu, ada seorang wali yang tahu bahwa dirinya wali, dan ada juga wali yang tidak tahu bahwa dirinya adalah wali. Pengetahuan seorang wali tentang kewaliannya adalah bentuk rahmat bagi dia, yang terkadang tidak dimiliki oleh wali yang lain. Keramat wali yang satu, berbeda dengan keramat wali lain. Bahkan, bila tidak ada keramat yang tampak pada diri wali, hal itu bukanlah satu kekurangan akan kewaliannya. Berbeda halnya dengan nabi. Seorang nabi harus memiliki mukjizat. Keramat adalah munculnya hal di luar kebiasaan dari orang mukmin soleh, yang tidak disertai dengan pengakuan atas kenabian, ataupun kerasulan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah tentang para wali, yang tidak tahu bahwa dirinya seorang wali Allah. Berikut ini kisah-kisah selengkapnya. Kiai Muhsin Bululawang. Wali Allah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu tingkatannya, terdapat seseorang tidak menyadari dirinya sebagai wali Allah, namun wali yang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang wali Allah. Hal demikian dialami seorang sopir bernama Muhsin, yang ternyata pernah disebut Kiai Hamid Pasuruan, bahwa dia adalah wali Allah. Berikut kisah beliau selengkapnya. Ini merupakan kisah nyata dari Pak Muhsin, seorang sopir jadi waliullah. Sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan, beliau adalah sopir pribadi seorang juragan di Malang. Suatu hari, Pak Muhsin diminta majikannya yang bermukim di Bululawang, untuk mengantarnya ke Pasuruan. Majikannya hendak berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar, yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai sopir yang baik dan rajin bekerja, Pak Muhsin mengantar sang majikan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya mereka sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, atau yang dikenal sebagai Mbah Hamid Pasuruan. Saat itu, Pak Muhsin tak ikut mengantar majikannya masuk ke dalam ruang tamu sang kiai. Sebab, sebagai seorang sopir ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja. Ternyata Kiai Hamid tak berkenan menerima majikannya, jika Muhsin sang supir tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya, sang majikan menghampiri Pak Muhsin yang berada di luar, dan memintanya ikut masuk ke dalam. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku. Kalau kamu tidak ikut masuk, ujar sang majikan kepada Pak Muhsin. Saat itu Pak Muhsin pun merasa heran. Dia bertanya-tanya dalam hati, kenapa Kiai Hamid tidak mau menerima sang majikan, kalau dirinya tidak ikut ke dalam. Akhirnya, Pak Muhsin ikut masuk ke ruang tamu, dan barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan beserta dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Pak Muhsin, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Pak Muhsin kemudian menjawab, bahwa ia hanya menjalani berbagai amalan biasa, yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya, ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda? Dan Anda bilang,
bahwa tidak akan menerima kedatangan saya, apabila tidak mengajaknya sopir saya juga. Tanya sang majikan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Dia ini kelak akan jadi seorang wali, dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya. Makanya saya tadi menolak kedatanganmu, kalau kamu tak ajak sang wali. Ujar Kiai Hamid menjelaskan kepada si majikan. Pak Muhsin pun tersenyum, dan sedikit menundukkan kepalanya, karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut. Dia sendiri tak pernah mengetahui, kalau dirinya akan menjadi seorang waliullah. Bahkan sang majikan kaget bukan kepalang, tatkala mendengar pernyataan Kiai Hamid, tentang masa depan sopir pribadinya tersebut. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu para orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada Kiai Muhsin, untuk belajar agama Islam kepada beliau. Semula hanya 5 murid saja, dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama, kewalian Kiai Muhsin terdengar di berbagai daerah, dan akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Dan singkat cerita, lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul, yang terletak di daerah Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Setahun kemudian, santrinya mencapai 100 orang. Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah, hingga saat ini jumlah santrinya mencapai sekitar 10 ribuan anak. Rupanya Kiai Muhsin yang menjadi waliullah, bermula dari seorang sopir yang selalu takut kepada Allah, dimanapun beliau berada. Beliau juga diketahui tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Pada zaman dahulu, terdapat orang soleh di sebuah desa Bajal Haban. Sebuah desa yang masih berada di wilayah Hadramaut, Yaman. Sosok tersebut dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau adalah seorang wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun, beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang cerewet. Setiap hari kerjaannya hanya marah-marah dan ngomel-ngomel. Sedangkan, Syekh Abdurrahman Bajal Haban adalah orang yang selalu sabar. Beliau selalu menghadapi istrinya dengan penuh kesabaran. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau tidak pernah membalas omelan dengan omelan. Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Suatu saat, beliau mempunyai keinginan berholawat, atau menyepi untuk beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hendak pergi ke sebuah tempat bersama orang-orang yang juga sedang beribadah. Beliau merasa lebih baik beribadah, daripada terus-terusan bersama istri yang kerjaannya selalu ngomel terus. Beliau pun kemudian pamit kepada istrinya. Dan seperti biasa, jawabannya adalah omelan, dan omelan. Setelahnya, beliau naik ke gunung terdekat dari kotanya. Dan di situ beliau menemukan 2 orang yang sedang beribadah. Singkat cerita, beliau dapat bergabung bersama mereka. Akan tetapi dengan syarat, ia harus mau piket mencari makan untuk mereka. Sebagaimana adat mereka untuk mencari makan secara bergantian setiap harinya. Pada suatu saat, tibalah waktu makan untuk mereka semua. Kemudian, salah satu dari mereka berdoa pada Allah, sambil bertawasul kepada seorang wali Allah. Ajaibnya, saat itu juga Allah memberikan langsung 3 roti untuk mereka semua. Hari demi hari berlalu, dan tibalah giliran piket Syekh Abdurrahman untuk mencari makan. Pada saat itu beliau bingung harus mencari makanan di mana. Beliau sangat bingung saat itu, karena posisi mereka juga sangat jauh dari pemukiman. Lantas, doa seperti apa, dan tawasul kepada siapa, supaya bisa mendapatkan makanan seperti kedua temannya itu. Lebih baik aku meminta kepada Allah saja, gumam beliau. Tetapi dengan siapakah aku harus bertawasul? Kalau begitu, lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu. Meskipun,
Aku tidak tahu siapakah sosok yang mereka tawasuli, kata Syekh Abdurrahman dalam hati. Maka beliau pun duduk di tempat sepi, dan mengangkat tangannya, seraya berdoa. Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat. Seketika itu juga, turunlah makanan-makanan yang lezat, dan dengan jumlahnya lebih banyak daripada kedua temannya. Beliau pun sangat kaget, serta merasa kagum saat itu. Betapa tingginya kedudukan sosok wali yang ditawasuli oleh teman-temannya. Sehingga, dengan sekali tawasul saja doa tersebut langsung terkabul. Teman-teman beliau juga merasa kaget, ketika beliau datang dengan membawa makanan yang demikian lezat dan sangat banyak. Mereka kemudian bertanya kepada Syekh Abdurrahman, "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Kemudian beliau bertanya, "Siapakah orang yang kalian tawasuli itu?" Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan cepat seperti ini. Mereka semua pun bercerita, "Ketahuilah, di desa Bajalhaban, dekat pegunungan ini, ada orang yang solih dan sangat sabar. Beliau memiliki istri yang cerewet. Namun biarpun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya. Dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah, Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau, ketika hendak meminta makanan dari Allah," ucap kedua temannya itu. Mendengar cerita tersebut, Syekh Abdurrahman Bajalhaban kaget. Dalam hatinya beliau bertanya-tanya, setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah? Tak lama setelahnya, beliau pun hendak pamit pulang ke desanya, tanpa mengemukakan alasan yang jelas. Beliau baru menyadari, bahwa hidup bersabar bersama istri cerewetnya, ternyata memiliki nilai lebih besar. Kesabaran itu ternyata bernilai lebih besar, daripada ia berkholwat, atau menyepi untuk beribadah. Akhirnya, teman-temannya mempersilahkan beliau untuk pulang, tanpa mengetahui apa alasan beliau. Dan mereka juga tidak tahu, siapakah beliau sebenarnya. Karena Syekh Abdurrahman juga tidak pernah memperkenalkan, siapa nama beliau sebenarnya. Ini adalah cerita nyata, yang menggambarkan betapa besar kesabaran dalam berumah tangga. Sehingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kesabaran itu, dengan derajat yang sangat tinggi di sisinya. Syekh Muzaffar. Pada sekitar abad ke-7 Hijriah, di Syam, hidup seorang wali besar bermadhab fikih Syafi'i, dan berakidah Asy'ari. Beliau bernama Abu Bakar bin Qawam al-Balisi. Selain disepakati kealiman dan kesalehannya, beliau juga merupakan sosok yang zuhud, ahli ibadah, berakhlak mulia, dan punya banyak kekeramatan. Bahkan, banyak sekali karomah-karomah beliau yang dituliskan dalam kitab. Pada suatu kisah, salah seorang murid Syekh Abu Bakar yang bernama Haji Mahdi, hendak berangkat ke Damaskus. Kepadanya Syekh Abu Bakar berpesan, "Wahai Haji Mahdi, jika kau datang ke Damaskus, berdirilah di depan pintu Masjid Kasyaf dan panggillah orang yang bernama Syekh Muzaffar. Setelah engkau memanggilnya, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Lalu katakan padanya, bahwa Syekh Abu Bakar bin Qawam menitipkan salam untuk Anda. Dan mengabarkan, bahwa Anda adalah termasuk wali-wali Allah, yang tidak mengetahui kewalian dirinya." Sejak saat itulah, Syekh Muzaffar menyatakan diri sebagai murid Syekh Abu Bakar. "Aku adalah murid Syekh Abu Bakar. Sebab, beliau telah memberitahuku, perihal kewalianku. Padahal, beliau belum pernah melihatku," ucap Syekh Muzaffar. Di kemudian hari,
Syekh Muzaffar pun menjadi wali yang sangat keramat. Sehingga, banyak orang sowan dan meminta keberkahan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa di antara wali-wali Allah ada yang tidak mengetahui kewalian dirinya. Kisah-kisah tadi juga menjadi genealogi bagi kisah karomah sebagian wali Nusantara. Konon, mereka saling berkirim salam atau mengungkap kewalian wali lainnya. Meski secara fisik, mereka tak diketahui pernah bertemu satu sama lain. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita yang seperti ini, ada mereka yang hidup dalam alam berbeda. Abu Muslim Al-Hawlani. Ketika Rasulullah masih ada, para umat saat itu banyak sekali yang ingin berjumpa beliau. Banyak sekali kisah teladan yang bisa dicontoh dari Rasulullah saat itu. Hingga tak heran, banyak orang yang rela berjalan jauh demi bertemu beliau. Termasuk salah satunya adalah seorang sahabat yang ketika ingin bertemu, namun gagal, karena Rasulullah lebih dulu wafat. Suatu ketika, sahabat yang bernama Abu Muslim Al-Hawlani melakukan perjalanan jauh untuk bertemu Rasulullah. Abu Muslim Al-Hawlani merupakan mualaf. Demi bertemu Rasulullah, dia rela perjalanan jauh menuju Madinah. Setibanya di Madinah, Abu Muslim Al-Hawlani mendapat kabar bahwa Rasulullah telah wafat. Dengan kabar yang tidak diinginkan itu, akhirnya Abu Muslim Al-Hawlani kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, bukannya ditanyai perihal hasil pertemuan dengan Rasulullah, tetapi istrinya malah bertanya uang belanja. Abu Muslim Al-Hawlani pun berkata, bahwa dia hanya memiliki sisa 1 dirham saja saat itu. Istrinya pun berkata, bahwa uang itu tak cukup untuk membeli roti. Kemudian, Abu Muslim Al-Hawlani menyarankan istrinya agar membeli tepung saja untuk dibuat roti, agar lebih hemat. Akhirnya, sang istri pun setuju dan meminta suaminya itu yang membeli. Dengan terpaksa, Abu Muslim Al-Hawlani pun kemudian berangkat. Di tengah perjalanan menuju toko, dia bertemu dengan seorang pengemis. Namun saat itu tidak dia berikan uang tersebut, karena takut dimarahi istrinya. Sepulangnya dari belanja tepung, dia mencari jalur lain agar tidak kembali bertemu pengemis tadi. Namun, kali ini dia kembali bertemu pengemis lainnya. Dia pun merasa bahwa ini peringatan dari Allah, untuknya agar bersedekah. Dengan berat hati, dia berikan tepung itu, dan kemudian pulang. Karena merasa kebingungan, dan takut dimarahi, kantong belanjaannya kemudian ia isi dengan pasir. Sesampainya di rumah dia letakkan kantong berisi pasir itu. Lalu dia bergegas pergi, agar tidak ketahuan istrinya. Di malam harinya, ketika diperkirakan istrinya sudah tidur, dia pun kemudian pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Muslim kaget karena di meja tersedia banyak sekali roti. Dia pun bertanya kepada istrinya, dari mana dia mendapatkan tepung gandum untuk membuat semua roti tersebut. Istrinya pun menjawab, semua roti itu dia buat dari tepung yang ada di atas meja. Ternyata, kantong pasir yang dia letakkan di meja tadi siang, dengan izin Allah, pada waktu itu berubah menjadi tepung gandum. Sejak saat itulah, dia baru mengetahui bahwa dirinya memiliki sebuah karomah. Syekh Abu Abdillah bin Hafif. Syekh Abu Abdillah bin Hafif adalah seorang waliullah dari golongan Abdal, di mana beliau tidak mengetahui derajat agungnya itu. Beliau baru menyadari tentang derajatnya tersebut, tatkala ia melakukan perjalanan. Syekh Abu Abdillah berkeliling dari daerah ke daerah, berharap agar Allah mentakdirkan beliau bertemu dengan wali Allah dari golongan Abdal. Dalam pengembaraannya itu, akhirnya Syekh Abu Abdillah merasa kelelahan. Beliau merasa lelah akibat lamanya berkeliling mencari, namun tak kunjung berjumpa dengan apa yang dicarinya selama ini. Akhirnya, beliau kembali ke wilayah Persia, yang sekarang menjadi Iran. Di wilayah tersebutlah, beliau masuk di perkumpulan orang-orang sufi. Di situ beliau melihat ada 9 masyaikh.
dan di hadapan mereka ada hidangan makanan. Di antara kesembilan masyaikh tersebut, Syaikh Abu Abdillah bin Hafif mengenali beberapa di antaranya, yaitu Syaikh Al-Hasan bin Abi Sa'ad dan Syaikh Abul Ashar bin Hayyan. Syaikh Abu Abdillah berhenti sejenak memandang para masyaikh tersebut, dan kemudian beliau berwudhu. Selepas beliau berwudhu, para masyaikh tersebut mempersilahkan beliau untuk bergabung. Beliau akhirnya duduk dengan para masyaikh tersebut, bersama-sama makan hidangan yang ada. Kemudian mereka beristirahat mengambil tempat masing-masing. Kala itu, Syaikh Abu Abdillah bin Hafif tertidur sejenak, dan bermimpi bertemu baginda Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah berkata pada beliau, "Wahai Abu Abdillah, orang yang kamu cari selama ini, merekalah orang-orangnya. Mereka para wali abdal di wilayah ini. Dan kamu juga termasuk bagian daripada mereka." Mimpi itu membuat nafsunya terdorong, agar peristiwa yang barusan dialami dalam mimpi tersebut, disampaikan kepada para masyikh di situ. Hal tersebut bertujuan agar dapat mendapat respek dari mereka. Namun beliau tidak kunjung juga menuruti nafsunya itu, hingga saat siang pun datang. Syaikh Al-Hasan bin Abi Sa'ad kemudian menemui beliau, dan seraya berkata, "Wahai Abu Abdillah, ceritakan pada mereka tentang kejadian dalam mimpimu tadi." Maka, Syaikh Abu Abdillah bin Hafif kemudian mengabarkan mimpi beliau tersebut kepada para masyaikh yang ada di situ. Dan selepas mendengar kabar tersebut, mereka kemudian masing-masing berpencar menyebar ke berbagai wilayah. Pada cerita yang lain, ada seseorang yang soleh melakukan perjalanan berharap juga dapat berjumpa dengan para wali abdal. Kala itu sudah sore hari, dan dia berniat istirahat mengambil tempat di pesisir pantai kota Basrah, agar mudah mengambil air wudhu. Di tempat itu, dia melihat ada 10 orang yang berkumpul duduk di sajadahnya masing-masing. Namun, nampaknya tidak ada teko air atau bekal perjalanan. Kesufian nampak pada ke-10 orang tersebut. Kalau mereka melihat kedatangan orang soleh itu, mereka berdiri dan mempersilahkannya bergabung dengan mereka. Lalu mereka kembali sibuk duduk di tempatnya masing-masing, dan tidak melihat satu sama lainnya hingga terbenamnya matahari. Maka berdirilah salah satu di antara ke-10 orang tersebut, dan masuk menyelami laut. Entah bagaimana cara dia bernapas di dalam laut, namun yang dilihat oleh orang yang soleh itu, bahwa orang yang masuk laut tadi berhasil kembali ke pantai. Orang itu kembali berkumpul dengan membawa 11 hidangan ikan, yang sudah dipanggang dengan baik. Ikan-ikan itu kemudian dibagikan pada setiap orang di situ dengan rata. Orang yang masuk ke laut juga ikut makan, namun hidangan ikan miliknya lebih besar daripada yang lain. Mereka acuh tak acuh dengan keadaan satu sama lainnya. Sibuk diam di atas sajadahnya masing-masing, hingga datanglah waktu subuh. Salah satu di antara orang 10 tadi adzan, lalu mereka sholat serentak secara berjamaah, di atas sajadah mereka masing-masing. Setelah sholat jamaah, ke-10 orang itu menuju laut dan berjalan di atas air. Namun, orang yang masuk laut dengan membawa ikan kemarin, tenggelam karena ia tidak dapat berjalan di atas air. Atas kejadian itu, ke-9 orang yang lain menoleh kepada orang soleh, dan berkata, "Wahai Fulan, orang yang mengkhianati kita, bukanlah termasuk golongan kita." Kejadian ini hanya mampu dilihat oleh orang yang soleh itu dari tepi pantai. Ia akhirnya hanya bisa mengemasi barang-barangnya untuk pergi, dan membiarkan orang yang telah dianggap berkhianat tadi menyesal, dan meratapi sendiri di tempat itu. Demikianlah kisah para wali Allah, yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang kekasih Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.